Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nisrina Bilqis Mufidah dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salsabila dari kelas 11 IPA 5. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perundingan Renville. Selamat menyaksikan. Perundingan Renville merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 poin. Pertama, latar belakang. Kedua, kronologi. Ketiga, isi dari perundingan. Keempat, dampak dari perundingan tersebut. Yang pertama, latar belakang. Perundingan Renville dilatar belakangi oleh tindakan Belanda yang tidak mematuhi isi dari persetujuan Linggarjati. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer satu secara serentak di kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Mengetahui hal ini, PBB kemudian turun tangan untuk menyelesaikan konflik dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia sebagai wakil Indonesia, Belgia sebagai wakil Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Setelah Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan meneruskan dengan melakukan agresi militer satu, Perang Galia pun tidak bisa terelakkan sebagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda. Nah, dengan agresi militer satu yang dilakukan Belanda ini sontak memicu perhatian dunia internasional, baik negara-negara pemenang Perang Dunia ataupun negara-negara lain sebagai pelanggaran terhadap hak-hak bangsa yang merdeka sesuai dalam piagam PBB, sehingga pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan juga bangsa Indonesia. Sehingga dengan terpaksa Gubernur Jenderal Hubertus Julius Van Mook memerintahkan militernya untuk melakukan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus 1947. Namun pertempuran masih berlanjut di sebagian tempat sehingga baru pada tanggal 17 Agustus 1947 Indonesia dan Belanda benar-benar sepakat melakukan gencatan senjata hingga ditandatangannya persetujuan Renville, dan hal tersebut tetap tidak memupus pertempuran kedua belah pihak karena pertempuran terus terjadi di kedua belah pihak seperti halnya di daerah Karawang Bekasi. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan dan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan PBB akan menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian resolusi yang diusulkan Amerika Serikat secara lisan sudah disepakati, namun pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda tetap memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi daerah Republik Indonesia dan Belanda, di mana wilayah Republik Indonesia menjadi sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan di Pulau Sumatera. Dan yang paling parah, Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Kemudian blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian yang menuju Indonesia. Hal tersebut sangat melenceng dari perjanjian dan kesepakatan sebelumnya, di mana Belanda terus-menerus melanggar dan mencuri-curi kesempatan di mana bangsa Indonesia sedang lemah. Perjanjian Renville sendiri dimulai pada tanggal 8 Desember sampai 17 Januari 1948. Di atas kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, yaitu kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Berikut ini adalah delegasi dari ketiga belah pihak. Yang pertama dari Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, Dr. J. Leimena sebagai wakil, Ali Sastro Amijojo, Haji Agus Salim,
Dr. Chut, Iklein, dan Naslun sebagai anggota. Kemudian, delegasi dari Belanda diwakili oleh kolonel penilai yaitu Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai kedua. Kemudian dari PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Porter Graham, dari Amerika sebagai ketua Paul van Zielen dari Belgia, dan Richard Collins dari Australia. Di mana bagi Indonesia sendiri, perjanjian Renville ini hanya memberikan janji referendum di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa, Madura, Sumatera. Rakyat di wilayah jajahan Belanda yang lain dijanjikan boleh memilih bergabung dengan RIS atau membentuk negara sendiri. Isi perjanjian Renville yaitu yang pertama, disepakatinya gencatan senjata. Yang kedua, bangsa Belanda masih berdaulat di Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang wajib dibentuk. Yang ketiga, yaitu Republik Indonesia Serikat setara dengan negeri Belanda di dalam Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia termasuk bagian dari Republik Indonesia Serikat yang dimana wilayah yang diakui oleh Belanda yaitu hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, yaitu pasukan Republik Indonesia yang terdapat di dalam pendudukan Belanda harus ditarik masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang keenam, yaitu sebelum terbentuknya Republik Indonesia Serikat, Belanda harus menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Dewan Federal Sumatera. Yang ketujuh, yaitu dilakukannya pemilihan umum untuk membentuk Dewan Republik Konstituante Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, yaitu diadakannya plebiscit atau pemungutan suara untuk menentukan nasib Republik Indonesia Serikat. Keempat, dampak perundingan. Perundingan Renville ini memberikan dampak kepada bangsa Indonesia, di antaranya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948, di tengah konflik berkepanjangan antara Belanda dan Republik Indonesia. Lalu, daerah-daerah penghasil kebutuhan pokok dikuasai oleh Belanda, sehingga terjadi kemunduran ekonomi bangsa Indonesia. TNI juga harus mundur dari kantong-kantong yang dikuasai oleh Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini memicu pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan prajuritnya yang tidak mau meninggalkan Jawa Barat untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Wilayah Republik Indonesia pun semakin sempit karena sebagian wilayah lainnya telah dikuasai oleh Belanda. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.